Oke, oke ya. Selanjutnya ini yang salah satu terpenting ya teman-teman. Gimana caranya kita mengkoneksikan mikrotik kita ke internet ya. Jadi seperti yang saya infokan, saya ada mikrotik ya. Nah, kita akan menggunakan topologi yang seperti ini dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya ada mikrotik ya. Nah, mikrotiknya ini kan ada wireless ya. Wirelessnya saya akan konekin ke internet. Ya, internet di sini kan di tempat saya kan ada WiFi ya. SSID-nya tuh namanya IDN nanti. SSID-nya IDN. Passwordnya, nah itu ada namanya IDN mantap ya. Oke. Bentar, agak sip. Passwordnya IDN mantap. Ya, jadi ini disesuaikan sama WiFi di rumahnya masing-masing ya. SSID di rumah apa, passwordnya apa ya. Nah, lalu nanti di sini ada kabelannya, kita nyoloknya di Ether 2. Kan tadi kita sudah kasih IP ya. Sekian. Terus nanti di sisi kliennya kita menggunakan DHCP client ya. Jadi di mikrotiknya kita perlu buatkan DHCP server nanti ya. Dan goalnya nanti wireless di laptop itu dia akan kita matikan ya. Jadi nanti internetnya tuh dari laptop pakai kabel ke sini, baru nanti ke internet. Ya, kita akan lakukan step by step nih ya. Nah, pertama yaitu adalah kita perlu kasih IP yang satu network di laptop kita, lalu pasang gateway. Gateway ini adalah IP routernya ya, yang IP di interface tadi, sama pakai DNS deh. Kita pakai DNS-nya Google ya. Jadi saya coba praktekkan dulu sebentar. Jadi di LAN saya matiin ya. Di LAN saya, nah ini IP-nya saya udah pakai 885 ya, satu network. Routernya masukin IP router tadi 881. DNS-nya saya pakai DNS Google. Ya, ini step yang pertama. Oke, ini tadi yang ngasih IP ke router ya. Sepertinya kita sudah ya, teman-teman ya. Atau saya coba cek lagi. Nah, tes. Ya, tadi putus ya. Putus sedikit, nggak apa-apa. Jadi, kita login dulu ke internet ya. Login ke Mikrotik. Nah, seperti teman-teman lihat, ini saya ada IP LAN-nya ya, sudah dipasang yang konfigurasi ini. Nah, sekarang wireless-nya. Wireless-nya kita checklist dulu ya, teman-teman, step di nomor sini. Jadi di sini kan wireless-nya, interface wireless. Nah, ini kan masih tanda abu-abu nih, berarti belum aktif. Jadi kita nyalain dulu. Ya, ini step nyalain wireless-nya ya. Selanjutnya kita buatkan dulu ada di wireless namanya security profile nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buka di bagian sini security profile ya. Nah, di sini kita buatkan tambah baru deh, tambah namanya profile satu pakai dynamic keys, checklist yang WPA pre-share key ya sama TKIP-nya. Lalu dituliskan tadi yang apa namanya? IDN mantap ya. Password WiFi di rumahnya masing-masing. Jadi kalau di rumahnya teman-teman pakai IDN mantap, pilih IDN mantap. Nggak mungkin IDN mantap ya. Maksudnya di rumah misalkan passwordnya 1 sampai 8 masukin ya. Nah, ini kan bintang-bintang. Tipsnya ini kita bisa nyalain nih. Hide passwordnya kita matikan maksudnya. Nah, ini pastikan sesuai dengan password WiFi di rumahnya masing-masing. Di sini perhatikan nama saya profile satu ya. Ya, itu yang profile satu. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita double klik wireless satunya, lalu di tab wireless. Nah, di bagian sini ada security profile ini dimasukin yang tadi kita buatkan, ya. Jadi di bagian sini klik 2 kali. Sorry, di wireless, WiFi, klik VLAN satunya.
pada bagian wireless ya. Nah, ini kan SSID-nya masih di mikrotik nih ya. Nah, kita klik advance mode dulu ya. Klik advance mode, di bagian sini ada security profile. Kita pilih yang profile 1 yang kita buatkan tadi. Ya, harus klik dulu nih advance mode-nya, kalau nggak kelihatan. Gitu ya. Klik apply. Selanjutnya di sini ada scan. Nah, kita lakukan scan ya. Klik scan, lalu klik start. Nah, di sini kita ada beberapa SSID. Perhatikan dari sisi signal strength-nya. Klik signal strength. Angkanya yang 30, 40 itu berarti dekat sama laptop kita atau mikrotik kita ya. Nah, di sini saya pilih DN-nya yang ini. Karena ini yang di lantai 2, kalau ini di lantai 3 ya. Oke, perhatikan perubahannya. Saya klik 2 kali, klik connect. Nah, ini akan berubah jadi DN ya. Dan di sini scan not running. Dan kalau misalkan kita close, nah ini udah ada tulisan R-nya nih, yaitu running. Wirelessnya berarti udah connect. Jadi wireless di mikrotik udah connect ke access point yang di rumahnya. Ya. Tapi apakah sudah bisa internet? Jawabannya belum. Ya. Jadi stepnya tadi yang ini sudah running ya. Nah, terus kita mau ngelihat nih di registration ini kita bisa ngelihat ini mikrotik kita connect kemana sih? Nah, ini ada MAC address access point di kantor IDN ya, namanya Ubiquiti ya, jadi kelihatan. Oke. Nah, walaupun wirelessnya udah connect, tapi router belum bisa dapat internet. Karena apa? Karena belum ada IP otomatis dari si access point-nya ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini tadi, ini mikrotiknya udah connect udah wirelessnya udah connect nih ke WiFi. Tapi belum ada IP-nya, maka kita perlu minta IP dulu ke WiFi-nya ya. Jadi kita perlu DHCP client dulu nanti ya. Makanya kalau kita lihat, nah di bagian sini dia buat DHCP client ya. Nah, di sini nanti yang perlu teman-teman ingat jangan jadi dipilih DNS-nya sama NTP-nya default root-nya diaktifkan supaya dapat dari server biar bisa otomatis internet ya. Jadi di dalam IP, DHCP client, kalau kita cek IP address ya, wireless-nya kan belum ada IP-nya tuh. Ketika saya tambah baru, kita pilih interface-nya yang WLAN 1 ya. Nah, ini yang kan kita connect-nya ke access point di dekat rumah kita ya. Perhatikan ketika saya klik apply, klik OK. Nah, ntar dia dapat IP-nya otomatis. Ketika sudah dapat IP, saya coba ping ke internet. Nah, ini udah bisa reply. Ya, udah bisa ngeping ke google.com. Karena udah ada IP-nya, udah ada DNS-nya, udah ada default root-nya, jadi udah bisa internetan. Ya. Tapi ingat ini dari router ke internet. Ya. Nah, ini gambaran kalau misalkan kita sudah internet. Ya. Selanjutnya, ketika router kita sudah bisa internet, tapi laptop kita masih belum ya, teman-teman. Nah, solusinya, jadi kalau misalkan saya coba tes ya. Oh, tapi kalau saya connect wireless nih, teman-teman. Ah, nanti teman-teman boleh nyobain dari komputernya masih belum bisa. Karena kita perlu translate dulu nih, NAT dulu ya. Jadi kita perlu translate dari IP private ke IP public. Ya. Caranya gimana? Kita menggunakan IP firewall, ada NAT ya. Kita buatkan chain-nya source NAT, out interface-nya WLAN 1, action-nya kita pakai masquerade. Ya, kita menggunakan masquerade. Contoh IP firewall, ini ada NAT ya, NAT tambah baru, lalu di sini ada chainnya source NAT, out interface-nya kita pilih WLAN 1, action-nya kita pakai yang masquerade ya. Klik apply lalu klik OK. Maka sekarang saya perbaiki dulu nih, tadi saya ganti gateway-nya ya. Gateway saya ganti.
Apply. Sama wirelessnya saya matiin di laptop saya ya. Jadi kita pure kabel. Saya coba tes. Ping ke internet udah bisa belum? Nah, ini udah bisa. Ya, tapi wirelessnya mati ya di sini ya. Nah, ini udah jalan gitu. Ya udah jalan. Ya, jadi stepnya gitu. Jadi kalau saya ulang di sini ya. Jadi kalau saya jalanin slideshow-nya dulu. Jadi step yang pertama, ini kan ada wireless mikrotik ya. Kita konekin ke access point di rumah ya. Kalau jadi access point di rumah tadi bikin passwordnya dulu ya, security profile, lalu scan ya, scan ke WiFi di rumahnya, lalu connect. Setelah itu step keduanya tadi kita buatkan DHCP client ya. Saya singkat DC, DHCP client pada interface WLAN satunya ya yang ini. Biar dapat IP, dapat default root, dapat DNS, bisa internetan. Step yang ketiga, tapi laptop ini by default belum bisa nanti teman-teman alami. Biar bisa tadi kita buatkan NAT-nya dulu. Ya, NAT-nya biar ditranslate nanti kalau udah dibuatkan NAT-nya, baru deh bisa internetan kayak kondisi saya sekarang. Ya, nah ini step by step-nya ya. Nah, nah biasanya ada beberapa troubleshoot nih ya. Mas, router saya nggak bisa ngeping ke access point. Jadi kan di sini kita tadi ada access point. Sini kita ada router nih. Ketika kita dapat IP, kalau IP kan IP saya kan tadi 192.168.70.71 ya misalkan. Nah, kita IP di access point-nya kan berarti belakangnya ya, saya ambilnya 70.1 ya. Nah, ini kok nggak bisa ngeping ke sini, Mas? Nah, biasanya karena kita belum dapat IP-nya, DHCP servernya di access point-nya ada masalah, jadi nggak bisa ngeping ke sini, ya. Itu paling sering. Jadi cek dulu DHCP di sini pastikan udah ada DHCP servernya, dan di sini kita udah buatkan DHCP client-nya. Terus tidak bisa resolve DNS name. Nah, berarti tadi ketika DHCP client kan kita checklist itu ya, use peer DNS di bagian sini. Nah, kalau ininya mati, kita nggak bisa ngeping google.com. Jadi harus nyala nih. Ya. Jadi itu yang step nomor 2. Laptop tidak bisa ngeping ke router. Berarti kan di sini ada laptop kita nih. Ini kan routernya tadi IP kita kan 88.1 ya. IP saya kan tadi belakangnya 88.5. Mas, kok saya nggak bisa ngeping ke sini, Mas? Nah, jangan-jangan ininya belum dikasihin. Atau dikasihin tapi salah interface. Harusnya kan kalau skit saya kan tadi Ether 2, teman-teman ngasih IP-nya di Ether 3. Jadi dia nggak mau. Mas, laptop kok nggak bisa nge-resolve DNS name, Mas? Nah, kemungkinan laptopnya itu di DNS di laptopnya ada diisi belum yang DNS Google-nya 888-nya. Kalau belum, nggak bakal bisa dia nge-resolve DNS. Ya. Mas, kok NAT-nya kok nggak jalan, Mas? Nah, kalau nggak NAT-nya nggak jalan, cek dulu nanti di bagian apa masquerade-nya udah benar belum, out interface-nya udah benar belum ya. Jadi kalau udah semua ya harusnya udah oke. Ya, nanti teman-teman boleh silakan troubleshoot ya. Oke, itu gambaran yang tentang koneksi ke internet menggunakan wireless ya, kita jalur utamanya. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas, Mas, kalau misalkan di sininya pakainya Ether 1 gimana, Mas? Ether 2 gimana? Jadi maksudnya di sini bukan akses point, Mas. Jadi ada modem IndiHome. Nah, saya nyoloknya Ether 1. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas ya. Ntar kita bahas. Oke, ya. Jadi kita sampai sini dulu. Teman-teman boleh ya diulang-ulang biar terbiasa. Jadi gambarannya tadi kita adalah menghubungkan mikrotik ke internet ya. Nah, ininya udah connect ke internet. Setelah connect internet, laptop nanti connectnya via kabel. Ya, kurang lebih gitu ya. Boleh, silahkan dicoba ya.